Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 27 September. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita terus mengikuti pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan hari ini kami boleh bersekutu bersama firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus menolong firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, iman yang bekerja oleh hukum kasih. Iman yang bekerja oleh hukum kasih. Saya bacakan dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Aturan bersunat bagi orang Yahudi wajib hukumnya. Ya, dikatakan dalam Kejadian 17 ayat yang ke-10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini adalah firman Tuhan kepada Abraham, bahwa Abraham terikat perjanjian, yaitu Abraham beserta keturunannya, yaitu mereka harus disunat. Ya, orang Israel yang merupakan keturunan Abraham, mereka juga terikat oleh hukum ini. Tetapi dalam renungan kita ini, Paulus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi dan juga orang Yunani yang ada di Galatia, mereka yang percaya kepada Kristus. Paulus mengatakan bahwa bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Tetapi apakah orang Kristen salah kalau disunat? Ya, tidak salah saudara ya, kalau mungkin karena alasan tertentu. Misalnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-3 dikatakan, dan Paulus mau supaya dia, yaitu Timotius, menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi di sini ada seorang yang bernama Timotius yang menjadi rekan kerjanya Paulus. Ya, semua orang tahu bahwa Timotius ini mamanya adalah orang Yahudi, tetapi ayahnya adalah orang Yunani. Jadi Paulus menyuruh Timotius supaya dia menyunatkan diri, supaya jangan menjadi batu sandungan ketika mereka memberitakan Injil. Karena tradisi orang Yahudi, ketika orang yang tidak bersunat, mereka tidak pantas untuk mengajar mereka orang-orang yang bersunat. Itulah tradisi bagi agama orang Yahudi. Sehingga Paulus menyuruh supaya Injil boleh diberitakan. Dan juga saudara, apakah orang Kristen boleh disunat? Ya, misalnya karena alasan kesehatan, mungkin boleh-boleh saja saudara ya. Tetapi kalau itu karena alasan iman, Paulus mengingatkan saudara bahwa iman hanya bekerja oleh kasih, bukan karena disunat. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 mengatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Amin.
Jadi orang Kristen berada dalam hukum Kristus, yaitu hukum anugerah. Orang Kristen telah dibebaskan dari hukum Taurat dan segala tuntutannya, tetapi bukan berarti kita bebas dari hukum Allah. Artinya orang Kristen bukanlah hidup tanpa aturan. Nah, ini juga saudara ya, orang Kristen bukan hidup tanpa aturan. Iya. Jadi hukum kasih itu, hukum anugerah yang diberikan Tuhan itu bukanlah sebagai izin bagi ketidaktaatan. Makanya dikatakan di dalam Roma, Paulus mengatakan dalam Roma 6 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambahlah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, iman yang bekerja oleh kasih karunia itu, saudara, bukan berarti ini sebagai izin bagi ketidaktaatan. Kita juga harus taat. Kita juga harus menjaga moral kita. Jangan bercacat. Kita juga terikat dengan hukum Allah. Yang kedua, saudara, ini yang pertama, saudara. Ya, hukum anugerah bukanlah sebagai izin bagi ketidaktaatan. Yang kedua, dibebaskan dari dosa tidak sama dengan bebas berbuat dosa. Dibebaskan dari dosa tidak sama dengan bebas berbuat dosa. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 mengatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Bukan berarti bebas berbuat dosa, walaupun kita sudah dibebaskan dari dosa. Nah, inilah saudaraku iman yang bekerja oleh hukum kasih itu. Memang saudara, kita tidak terikat dengan hukum-hukum Taurat. Bukan berarti kita tidak terikat dengan hukum Allah. Kita terikat dengan hukum Allah, yaitu hukum yang mengatur kita supaya kita hidup tidak lagi di dalam dosa, tapi kita membangun iman kita semakin hari semakin sempurna, semakin serupa dengan Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus memberkati firman-Mu, Roh Kudus mengurapi firman-Mu, sehingga menjadi sukacita bagi setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.